Langsung aja kita mulai ya teman-teman ya. Udah mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil agyan wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi athar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ibtalih. Amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah baru saja semalam kita ketemu ya, lalu kita ketemu lagi sore hari ini, dan insya Allah malam juga ketemu lagi ya. Ini menandakan teman-teman diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah, yaitu nikmat apa? Nikmatul mujahadah, nikmat terus menerus berada dalam lingkar ilmu dan kita berkomitmen terhadap pengajian kita, dan ini adalah merupakan salah satu hal yang amat sangat berharga. Untuk siapa? Untuk kehidupan kita semua, untuk perjalanan spiritual kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan terus menerus nikmatul mujahadah ini di dalam hidup kita. Karena teman-teman, kalau hidup kita tidak kita pergunakan untuk ilmu, kita seperti layangan patah atau layangan yang putus, tidak menentu arah, mau kemana, mau ke siapa gitu ya. Tapi ya itu tadi teman-teman ya, mudah-mudahan nikmat ini senantiasa berada dalam diri kita. Nah, seperti biasa teman-teman, sekarang kita ngebahas kitab Aqobatut Thoriq, dan alhamdulillah ya, kita dibersamai oleh sekjen kita, dan ada tamu ya, tamu saudara kita dari Kendari. Alhamdulillah. Ya, meskipun beliau lagi sibuknya, udah lagi ngurus langit ketujuh, tapi tetap masih ngaji teman-teman ya. Jadi teman-teman yang lagi nganggur nggak ngaji, malu sama udah nganggur nggak ngaji, mau jadi apa hidup itu ya. Ya, kita sekarang bahas halaman 31 ya, ngebahas halaman 31 tentang apa? Tentang al-awaik. Kita bahas nih ya, ini yang lagi pako-pako nih, tepat kajiannya, yang lagi juntai ya dalam kehidupan ini, pas pembahasannya. Jadi ketika kita mulai sadar ini adalah sadar ya, proses putar balik kita kepada Allah, yang tadinya kita hanya mengkondisikan hidup kita untuk dunia, untuk syahwat dan lain sebagainya. Akhirnya kita mulai putar arah menuju hal yang lebih abadi ya. Apa? Tentang bagaimana kita meniti perjalanan spiritual dengan berbagai macam pengalaman-pengalaman yang sudah teman-teman rasakan ya saat ini. Ada yang berjalan menuju Allah dengan patah-patah di sini. Ada yang berjalan menuju Allah dengan berbagai macam kesulitan hidup dan lain sebagainya. Nah, lalu setelah kita sadar, yang harus pertama kali kita lakukan adalah tentang apa? Taubat. Ya, setelah taubat, di sini kita praktek dan lain sebagainya. Yang pernah kita bahas, ada ilmunya, ada kondisi spiritualnya, ada prakteknya. Ya, lalu teman-teman menenggelamkan diri dengan taubat, ya, menyesali sesuatu yang pernah terjadi dalam diri kita, menangisi perbuatan dosa kita. Namanya kita taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik taubat secara zahir ataupun taubat secara batin. Nah, setelah kita bertobat kepada Allah, apa yang dilakukan itu adalah tentang ilmu, mencari ilmu. Nah, teman-teman, kita sedang berada dalam tangga yang ini, yaitu tentang mencari ilmu. Nah, teman-teman ya, ketika kita mencari ilmu, mulai
berjalan dalam kehidupan yang baru, tentu saja itu nggak mudah ya, tentu saja itu nggak mudah. Beberapa kali teman-teman ada yang nge-WA ke saya, saat ya kenapa hidup saya kok jadi begini gitu ya, hidup saya jadi begini, saya mendapatkan musibah dan lain sebagainya. Nah teman-teman, memang itulah yang dinamakan dengan perjalanan. Jangan kaget. Kena undakan yang ketiga setelah kita tobat, setelah kita tolabul ilmi adalah tentang apa? Al-awaid di sini. Al-awaid. Apa itu al-awaid? Al-awaid adalah rintangan ataupun halangan artinya. Rintangan ataupun halangan. Nah, ketika kita berjalan menuju Allah, pasti ada ujian ini. Gak mungkin nggak ada. Karena dalam Quran sendiri dijelaskan beda antara Islam dengan iman itu beda. Iman ini mempunyai dua hal yang berbeda. Islam adalah tentang kita bersyahadat kepada Allah. Lalu syahadat kita diuji oleh apa? Oleh proses keimanan. Karena dalam Al-Quran surat An-Nahl, kalau Al-Ankabut ya, para orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam, dia mengucapkan laqad aslamna, laqad amanna, kami sudah beriman kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menepis klaim mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukan mereka sedang beriman, tapi kul aslamna, katakan wahai Rasulullah SAW kepada mereka, mereka baru mendalami yang namanya Islam. Jadi antara Islam dengan iman itu ada masafah. Apa itu masafah? Ada jarak. Klaim kita ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau klaim kita ketika mengucapkan la ilaha illallah, tentu akan diuji. Nah, pembuktiannya melalui apa? Melalui proses keimanan. Nah, disinilah teman-teman akan diuji oleh apa? Berbagai macam rintangan ataupun halangan ya. Nah, rintangan halangan itu ada berapa? Kita buka halaman 32. Ya, kita buka halaman 32. Jadi teman-teman yang sekarang sudah berhijrah, bertobat kepada Allah, serius dalam mengajinya, serius dalam meniti perjalanan spiritualnya, ya jangan kaget ketika apa? Ketika kita dihabisi oleh takdir melalui berbagai macam problematika kehidupan gitu ya. Kenapa? Karena itu adalah ujian agar membuktikan klaim kita kepada Allah. Menurut Maulana Jalaluddin Rumi, selalu ada pembuktian dari cinta yang kita ucapkan. Ya, ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, sebenarnya kita sedang mengucapkan apa? Aku cinta kepada engkau ya Allah. Maka cinta selalu menuntut pembuktian. Mana buktinya kalau engkau cinta kepada aku? Kalau hanya sebatas bicara saja, itu bukan namanya cinta. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kita buka halaman 32. Al-awaiku hiya al-mawani'u. Jadi awaik itu adalah al-mawani'u, penghalang. Allati, yang tamnaul abda, yang menghalangi seorang hamba an sayrihi ilallahi, untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi diibaratkan ketika kita berjalan di seorang hamba, ya berjalan menuju Allah ya. Di sini pasti ada batu, ada pohon, dan berbagai macam duri, segala macam, ada singanya, ya ada harimaunya, ada serigalanya dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk membuktikan keseriusan kita, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman ya. Nah, ini manusia, ini Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita berjalan menuju Allah, ada batu, ada serigala, ada harimau, ada pohon tumbang, ya dan lain sebagainya. Untuk apa sebenarnya Allah memberikan rintangan-rintangan ini? Untuk membuktikan cinta kita benar gak kepada Allah, atau jangan-jangan kita hanya mengklaim saja ya. Karena ada satu kaidah,
kullu mudain umtuhina. Setiap klaim akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, kullu mudain umtuhina. Tidak seperti halnya ketika kita mengucapkan cinta kepada istri kita. Ya, sebelum kita nikah nih, aku cinta kepadamu. Lalu kata istri kita, kalau kamu cinta kepadaku, tolong lamarlah aku. Nah, begitu kita akan lamar, tentu kita harus menyediakan ini, membuat ini, bikin itu. Kita harus menyisihkan sesuatu yang tadinya kita miliki untuk apa? Untuk sesuatu yang kita cintai. Nah, ketika istri kita bisa kita dapatkan, ya, apa yang kita dapatkan? Tentu saja sebuah kebahagiaan gitu. Nah, ini dinamakan dengan perjalanan seorang hamba untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Harus ada al-awaiq yang menghalangi dirinya untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba dibuka halaman 32. Saya hapus dulu nih. Pak sambil di ngemil, Pak. Iya, tuh. Iya. Ini ada seorang hamba, teman-teman. Ya, ini kita semua nih al-abdu tanpa terkecuali. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala. Nah, antara hamba dengan Allah itu ada masafat. Apa itu masafat? Ada jarak, ya, ada jarak. Nah, di jarak itu ada halangan. Yang pertama adalah adunya. Teman-teman, ini yang banyak kita keluhkan, ya. Adunya. Jadi nanti setiap halangan ada cara untuk melewatinya. Dunia ini adalah halangan, cara melompatnya bagaimana, ada caranya gitu ya. Setiap halangan ada caranya untuk kita berhasil melompatinya. Yang kedua adalah al-makhluk. Makhluk tentang apa? Tentang orang-orang terdekat dengan kita, tentang orang-orang yang selalu hadir di kehidupan kita. Itu adalah makhluk. Di sini nanti ada fitnah, di sini ada ketergantungan, di sini ada dan lain sebagainya di sini. Yang ketiga adalah asyaiton. Yang ketiga adalah asyaiton, yang terus-menerus membisiki diri kita. Yang keempat apa? Yang keempat adalah an-nafsu, ya, tentang nafsu. Nah, ini yang paling sulit, ya, yang paling sulit. Kenapa? Dunia, makhluk, syaitan itu berada di luar diri kita. Ya, sesuatu yang bersifat main dan bersifat yang kita miliki gitu ya. Ini ada di aku 2 dan aku 3 tuh ini. Dunia, makhluk, dan syaitan. Nah, kalau nafsu ini sesuatu yang majbunun, sesuatu yang nempel, yang tidak bisa kita pisahkan. Kalau dunia bisa kita tinggalkan, makhluk bisa juga kita tinggalkan, syaitan bisa kita tinggalkan. Kalau nafsu tidak bisa kita tinggalkan karena nempel, ya, tidak bisa dilepaskan. Nah, caranya bagaimana nanti akan kita bahas satu persatu, ya. Teman-teman yang sedang kesulitan dunia nanti ada caranya, cara menangani seperti apa. Teman-teman yang sekarang sedang, ya, dihantui oleh makhluk, dibuat gelisah oleh makhluk, dibuat kecewa oleh makhluk, nanti ada caranya. Teman-teman yang saat ini terus-menerus direwokin, ya, kalau rewokin bahasa Indonesia betul ya, terus-menerus digerogoti oleh setan. Pengennya tuh yang aneh-aneh terus gitu. Ya, pengennya aneh-aneh terus. Tentang apa? Tentang sesuatu yang tidak nampak. Ya, punya istri 1 pengen 2.
pengen isi satu, pengen dua, dua pengen tiga, tiga empat, nanti ini apa, ada pertukaran pelajar gitu ya, satu di mana yang paling ini nih, usir satu, masukin lagi, itu loh setan membayangi sesuatu yang tidak ada gitu ya. Jadi yang membuat kita tidak pernah puas dalam kehidupan, cara menghalangi seperti apa, nanti ada caranya. Nafsu ini yang paling berat, paling bandel. Kenapa? Ini nanti menyelusup kepada sir kita yang terdalam, yaitu tentang subconscious ya. Tentang subconscious kita, nanti kita akan belajar nih tentang nafsu ini. Sampai nanti kita pindahkan dari nafsu amaratum bisu, nanti naik sampai ke nafsu mutmainnah. Ini ada caranya nanti ya. Ada zikirnya, ada caranya. Nah, nafsu itu subconscious mind ya, ada di alam bawah sadar kita nih. Ya teman-teman tuh catat ada 4 ya, penghalang kita berjalan menuju Allah: dunia, makhluk, setan, nafsu. Ya. Mertua di mana? Mertua ya di sini ya. Ya, anak di sini, istri di sini, tetangga di sini, atasan di sini, bos di sini, semua di sini nih. Ya. Pokoknya di sini semua nih. Nah, dunia tentang sesuatu yang kita miliki. Nanti cara penanganannya seperti apa. Nah, kita akan bahas tentang dunia dulu ya. Tentang dunia dulu. Hobi di mana ya, di ini. Ini bisa di dua nih, setan ataupun nafsu. Kita bahas tentang dunia dulu. Sesuatu yang awal kita bangun, yang kita pikirin tuh dunia pasti itu. Bangun nih, handphone mana handphone? Untuk apa ngecek dunia kita? Ya, kita bangun, yang pertama kali kita pikirkan dunia. Mau tidur, yang terakhir kita pikirin adalah dunia. Itu tandanya apa? Kita sudah dikelilingi oleh dunia, dicengkram gitu, dicengkram oleh dunia. Bahkan sholat kita, ya umroh kita, zikir kita persembahkan untuk nambah dunia. Bahkan sesuatu yang kita keluarkan dari harta kita nih untuk sedekah, tujuannya agar lebih banyak lagi dunia gitu. Ya kita sedekah kan ngurangin dunia kan, tapi ada pikiran terbesit dalam agar dapat lebih lagi gitu. Artinya apa? Kita sudah amat sangat dicengkram oleh dunia ini gitu ya. Cara keluarnya bagaimana nanti kita bahas lebih dalam lagi ya. Halaman sekarang 33, ad-dunya. Judulnya adalah ad-dunya. Ma dunya wa ma haqiqatuha. Ini cakep nih. Apa itu dunia? Lalu apa substansi dari dunia itu? Ya, barangkali kita belum mengenal dari substansi dari dunia itu sendiri gitu. Nah, ad-dunya ada rekaman ulangnya, ada di Google, YouTube ya, di YouTube. Ad-dunya secara bahasa min fi'lin, dari satu tindakan ya. Dari fi'il ya, dana. Apa itu dana? Bukan dana aplikasi dana, bukan. Tapi sama sih ya, hampir sama. Dana itu apa sih? Dana itu sesuatu yang handap gitu ya, sesuatu yang remeh, sesuatu yang di bawah itu dana. Nahwa jihatit tahti wahya ibaratun. Ya contohnya jihatit tahti. Jihad itu adalah arah, tahti di bawah, jadi arah bawah. Jadi sesuatu yang di bawah itu adalah dunia. Wahya ini adalah sebuah ibaratun ya, ungkapan an a'yanin maujudatin, tentang apa? A'yan, tentang satu hal maujudatin yang ada, ma'alal ardi, sesuatu yang ada di atas bumi, mantana wala minha, yang tumbuh darinya, mayahsuluhu, yang dihasilkan dari dunia itu, ala wajhil ma'muri mudiha wa man akhadha minha fauqal hajati bi'aini syirahi wa qa'a fi zambi. Jadi dunia itu sebenarnya bersifat apa? Bersifat objektif gitu ya. Bersifat objektif. Dia bisa menjadi sesuatu yang terpuji, itu mudiha. Ketika apa? Ketika dunia itu kita alokasikan untuk sesuatu yang lain yang mempunyai nilai kebermanfaatan. Jadi tasawuf bukan mengajari kita tentang anti dunia sebenarnya, tapi mengajari apa? Tentang bagaimana kita mengelola dunia yang kita miliki untuk nilai kemanfaatan.
Nah, bisa menjadi sesuatu yang jelek ketika apa? Waman akhadha minha, barang siapa yang mengambil dari dunia fauqal hajati, di atas kebutuhannya. Dengan apa? Bi aini syirahi, dengan pandangan sirroh. Sirroh itu rakus ya, takut kehilangan, takut kurang dan lain sebagainya, itu namanya bi aini syirahi waqa'a fi zami, maka dia akan mendapatkan celaknya dari dunia tersebut. Jadi dunia itu sesuatu yang objektif. Dia teman-teman nih, baik dunia, makhluk, syaitan, nafs, itu semuanya adalah bersifat objektif. Yang tergantung kita bagaimana mengondisikannya gitu. Sebenarnya dunia itu objektif. Bukan kita dilarang untuk punya dunia, nggak bisa seperti itu. Teman-teman selama hidup di dunia butuh dunia gitu. Tapi tentang bagaimana kita mengelola ya dunia itu untuk apa? Untuk keberlangsungan akhirat kita gitu. Ya, untuk keberlangsungan nilai akhirat kita, makan kita, aset kita, istri kita, anak kita, dan lain segalanya yang kita miliki, untuk apa? Kita sambungkan kepada Allah, ya, sambungan kepada Allah gitu. Nah, sekarang kita buka halaman 3. Kita buka halaman 34. Ya, sekarang kita buka apa? Halaman 34, teman-teman. Sifatud dunya fil Qur'ani wal ahadisi nabawiyati. Sifat dunia dalam penggambaran Al-Qur'an dan hadis dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi yang menciptakan dunia itu Allah. Yang tahu hakikat dunia itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah menggambarkan sifat dunia itu dengan apa? Dengan Al-Quran. Seperti apa, bagaimana? Mohon maaf teman-teman ya, bising. Itu pakai knalpot gitu, pahalanya gede itu. Pahala yang tidak terasa itu. Membuat orang sabar. Quran surat 57 Al-Hadid ya, besi. Suratnya surat 20. Penghalang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. I'lamu, ketahuilah oleh kalian semua, annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia, la'ibun, itu adalah tentang permainan. La'ib itu permainan, walahun dan senda gurau, wazinatun wa tafakhurum bainakum, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam apa? Kekayaan, wal aulad dan anak keturunan. Inilah tipikal dari dunia yang sudah Allah gambarkan tentang apa? La'ibun walahun. Ya teman-teman, dunia itu sifatnya adalah permainan dan senda gurau. Kenapa hidup kita stres? Karena kita serius, ya. Salahnya kita serius, ngambil duit serius, kerja serius, ini serius, akhirnya kita stres. Padahal dunia itu adalah panggung sandiwara, kitanya terlalu beneran actingnya gitu, ya terlalu beneran pak actingnya. Jadi baper kan. Coba kalau kita tahu, oh dunia itu tempatnya panggung sandiwara, tempat bermain dan senda gurau, maka kita memainkan peran menjadi ayah kayak, menjadi atasan kayak, jadi pengusaha kayak, jadi apapun itu, ya kita santai gitu. Sesuai konteks kan
permainan itu nggak boleh serius, nggak boleh 24 jam, jadi harus santai gitu, relax gitu dalam kondisi. Nah coba kita tanya sama Uda, begitu dunia dulu dikejar-kejar dapat gak ada? Enggak, tapi begitu dilepasin santai nih, datang kan? Ya udah emang dunia tuh begitu. Nah teman-teman tuh belajar sama Uda. Makanya dia belajar. Saya belajar sama Ustadz. Iya berarti Balik lagi ke Ustadz. Ya santai aja teman-teman, santai gitu. Kenapa emang tipikal dunia sudah Allah kasih tahu, udah Allah sepil dalam Al-Quran. Nah kita baca Quran cuman sekedarnya. Ya, kalaupun kita baca Quran sekedarnya, tidak melihat lebih dalam. Kalau kita lebih dalam ayat ini nih, i'lamu di sini menggunakan fi'lil apa? Menggunakan fi'lil amr, menunjukkan apa? Lihatlah gitu ya. Ilmuilah oleh kalian semua. I'lamu annamal hayat. Udah pakai fi'il amr, pakai taukid lagi. Annama sesungguhnya gitu ya. Sesungguhnya. Jadi ini adalah sebuah kepastian, bukan sesuatu yang mungkin. Ini adalah yang pasti, dunia itu adalah tempat bermain dan senda gurau. Nah, ketika kita bermain dan senda gurau lalu kita stres, kenapa? Karena di situ ada wajinatu wa tafakhurum bainakum. Ada apa? Ada sensasi yang diciptakan oleh dunia itu untuk saling bersaing. Untuk apa? Saling bermewah-mewahan. Wa tafakhurum bainakum. Ya berbangga-bangga di antara kamu serta berlomba-lomba. Dunia itu gitu aja, tempat perlombaan ya. Permainan itu kan masih perlombaan enggak? Main bola kan perlombaan tuh ya, kayak sama kayak gitu. Sama kayak gitu, saling mengalahkan satu dengan yang lainnya. Banyak kelerengnya ya kayak gitu, paling banyak siapa nih achievementnya dan lain. Tapi kan sebenarnya itu adalah mitos ya, mitos yang diciptakan oleh mayoritas masyarakat dan kita amini itu, padahal mitos semua tentang punya banyak pulau segala macem. Itu kan mitos semua tentang kebanggaan. Orang ngelihatnya, wih gila kaya, wih gila hebat, sebatas itu. Berwibawa ya. Berwibawa, tapi kan wibawa dunia. Wibawa. Wibawa Pajero gitu. Iya. Wibawa ya. Sebatas itu aja teman-teman, sebatas itu. Nggak lebih kok, nggak lebih. Ya nggak lebih. Dunia itu cuman begitu. Ya, kita lihat misalnya vokalis Linkin Park, ya Linkin Park kaya iya, Chester Bennington kan, kaya iya, terkenal iya. Hasilnya banyak dah di mana-mana, tapi dia mengalami satu kebuntuan dalam hidup ya, kebuntuan hampa. Bahkan ada yang bilang jadi detektif hewan tuh, film detektif hewan dari Amerika juga kalau nggak salah, siapa saya lupa lagi artisnya tuh. Dia cuma bilang gini, saya tuh pengen manusia itu mengalami apa yang saya alami saat ini agar mereka tahu ternyata dunia itu cuma begini doang. Jadi puncak karirnya oh begini doang ya. Jadi setelah di atas gunung, ternyata udah nggak ada apa-apa lagi gitu. Dan itulah dunia. Gitu. Nah, makanya perjalanan spiritual ini perjalanan yang lebih mengasihkan daripada dunia itu sendiri. Gitu. Lebih dalam gitu. Perjalanan esoteris itu lebih dalam. Gitu. Nah kita kalau kita hanya untuk itu saja, udah mentok. Gitu. Ya mentok. Paling karir dunia tuh apa sih? Jadi jenderal, misalnya bintang 4. Paling tingginya jadi presiden, pengusaha paling tingginya jadi bilioner. Tapi kan setelah itu udah gitu, stop di situ. Gitu. Nah kalau karir akhirat, karir spiritual itu nggak ada ujungnya, nggak ada ujungnya. Bahkan kalau kita mau usia 200 tahun kayak misalnya, itu tetap ada terus. Kalau karir spiritual, nah kita kombinasikan antara yang kita miliki dengan karir spiritual kita, itu mantep namanya ya. Jadi kita dikombinasikan seperti halnya siapa? Seperti halnya para ulama-ulama sufi, seperti Al-Imam Abi Hasan Ali Asyadzili misalnya. Ya, beliau adalah seorang pengusaha juga seorang sufi gitu. Terus ya Al-Imam Abi Yazid Al-Bustami, terus seperti siapa? Seperti Junaid Al-Baghdadi. Yaitu orang-orang pengusaha juga, tapi ya yang mereka tuju adalah tentang apa? Tentang spiritual gitu. Spiritual yang mereka kejar. Jadi tentang itu teman-teman, permainan dan akhirnya tentang perlombaan. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kiasan begini.
kamasali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfaron summa yakunu hutama. Sebagaimana yang dilakukan oleh para petani-petani itu ketika melihat tanamannya yang sedang diguyur hujan, mengagumkan para petani. Dunia itu pertama datang tuh mengagumkan aja udah. Baru nikah tuh mengagumkan istri kita dah. Mobil baru datang mengagumkan diliatin terus. Sawah baru kita beli pakai oblong, pakai sarung ya sambil ngerokok ngeliatin. Tambak juga gitu. Hijau ya. Baru saya mau infokan kamar saya di mana? Begitu aja udah. Tampaknya ya. Ya kan? Apa ya pokok dunia itu pertama kali datang tuh kamasalil ghaisi a'jabal kufar. Sebagaimana Allah Subhanahu itu mengkiaskan, menggambarkan tentang tanaman yang baru diguyur oleh hujan yang mengagumkan para petani gitu. Nah, tapi ya itu nggak lama prosesnya gitu, nggak lama. Ya summa yahizu fatarahu musfaran. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Ya, setelah itu, ya setelah mengagumkan, cuman paling beberapa menit, beberapa hari gitu. Setelah itu kita menuju sebuah proses kejenuhan, proses kehampaan itu di dunia itu. Motor pertama kali baru kita datang dicuci terus seminggu sekali kan. Sebulan 2 bulan tuh pasti dicuci terus, perawatannya wah optimal banget. Ada yang nginjem aja kita jangan lebih baik kamu pakai Grab aja kan gitu. Tapi setelah udah lama-lama tuh ya udah dicucinya pakai hujan doang gitu. Itu dunia. Seperti halnya ya istri juga begitu. Cuman ya untuk nanti makhluk segala macam maintenance itu beda lagi. Cara maintenance-nya beda lagi, bukan seperti barang gitu. Nah, setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa fil akhirati ajabun syadidu wa maghfiratum minallahi wa ridwan. Ya, ketika engkau diberikan halusinasi terhadap dunia lalu engkau terseret oleh halusinasi tersebut, akibatnya apa? Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Ketika kita terseret terus oleh dunia ya tanpa kita ingin disadarkan teman-teman, maka kita akan mendapatkan azab. Azab itu apa sih? Azab itu ya, dari hari ke hari justru hidup kita merasa tidak tenang. Dikasih ini, dikasih itu, dikasih ini dan sebagainya macam, akhirnya kita merasa tidak tenang. Nah, tanda tidak tenang itu apa? Ya, tanda tidak tenang itu kita menyewa bodyguard. Ya, kita menyewa bodyguard untuk apa? Untuk mengamankan diri kita. Karena kita berada dalam kondisi tegang. Dalam kondisi yang tidak enjoy. Kita menyewa bodyguard yang kita kasih makan mereka untuk melindungi diri kita. Kalau politisi membuat satu wadah LSM. Untuk apa? Untuk mengamankan dirinya. Itu nggak enjoy semua orang-orang kayak gitu, bohong kalau enjoy. Saya pernah punya pengalaman temen dia tuh posisi karirnya bagus dalam politisi gitu di Bogor. Dia bikin ormas, bikin ini dan itu. Bahkan dia sudah tidak percaya dengan orang dah. Jadi bagi dia tuh orang lain tuh saingan gitu. Ada orang muncul dikit sirik, ada muncul. Pokoknya orang itu adalah saingan bagi dirinya. Lalu dia menciptakan satu wadah yang dinamakan dengan LSM segala macam untuk mengamankan dirinya. Saking apa? Saking dia merasakan hidup itu tidak enjoy, tegang, nggak nyaman. Maka ya olahraganya kan ya hal-hal yang bikin rileks tuh buat begini. Kesepak kan gitu tuh rileks gitu. Ya kayak gitu-gitu tuh. Bagi dia tuh hidup tidak dalam kondisi yang tenang gitu. Pakai drugs, minum-minuman, itu kan dalam kondisi tidak nyaman. Bodyguard itu mengamankan kan. Emang sebenarnya tidak sedang dalam kondisi rileks mereka itu. Pakai mobil kan harus dikonvoy gitu kan. Tertekan semua hidupnya gitu.
Jadi teman-teman yang faqih maupun yang atas, ketika tidak tersambung dengan Allah, ya kita akan merasakan hidup dalam kehampaan, gitu aja. Mau meskipun punya duit banyak, ya ketika dia tidak tersambung dengan Allah, dia akan mencari perlindungan pada yang lain tuh, pakai drugs, perempuan dan lain, pakai backingan segala macam. Ngapain hidup pakai backingan? Ya ngapain coba? Backingan jenderal segala macam. Ya kan itu sedang tidak dalam kondisi nyaman. Coba kalau saya pribadi, saya main kemana-mana sendiri aja juga apa-apa, pakai motor gitu santai aja deh. Enak kan begitu kan, hidup kan santai aja gitu. Sebenarnya perempuan bukan dia itu adalah pelampiasan dari ketakutannya, ya, pelampiasan dari ketakutannya gitu. Nah ketika teman-teman dalam kondisi seperti lalu bergegas untuk sadar meniti jalan spiritual, maka kata Allah Subhanahu wa taala, minallahi waridwan wa maghfiratu minallahi waridwan, yang udah akan segera dimaafkan oleh Allah dan kamu akan diberikan keridhaan. Jadi ketika kita sedang dalam kondisi seperti ini lalu kita balik kepada Allah, maka Allah akan memberikan maghfirah dan keridhaannya. Diulangi lagi oleh Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali mata'ul gurur, kesenangan yang palsu, yang menipu, ya, yang menipu. Maka lihatlah lebih dalam lagi. Ya teman-teman, kalau ingin ini ingin itu, lihatlah lebih dalam lagi. Karena ketika kita tidak melihat lebih dalam lagi, kita akan tertipu oleh pandangan mata kita, ya. Akan tertipu oleh pandangan mata kita sendiri, dan itu akan menyengsarakan kita sendiri tentang ini tentang itu. Kita belum waktunya pengen ini, ya, belum waktunya pengen itu, nyiksa teman-teman. Belum waktunya punya mobil, pengen punya mobil, ribet, ya ribet, akan dibuat ribet oleh mobil. Pengen istri, belum waktunya, ngebet kita pengen, ya ribet. Belum waktunya poligami ribet juga, memasuki neraka jahanam sebelum masuk neraka jahanam gitu. Kesini bohong, kesana bohongan gitu. Di sini diusir, di sana diusir, tinggal di masjid teman-teman. Itu kebanyakan kayak gitu. Jadi lihatlah lebih dalam ketika kita ingin melakukan sesuatu gitu. Ya Kang Abi, jangan dulu ya Kang Abi ya. Jangan. Nah, sekarang kita buka surat Al-Kahfi ya. 18 ya. Ayat-ayat 45 teman-teman. Nah ini mantap juga nih ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ardi fa'asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Wadrib, dan buatkanlah untuk siapa? Untuk mereka. Masalah sebagai permisalan untuk manusia nih. Tentang apa? Hayatid dunya, tentang kehidupan dunia. Kamain, sebagaimana seperti air, anzalnahu minas sama, yang kami turunkan dari langit. Ya dengan air itu apa? Fahtala tobihi nabatul ar, menyuburkan tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Ya, kemudian fa'asbah hashiman, tumbuhlah di bumi itu tumbuh-tumbuhan. Tadruhu riyahu, ya, kemudian setelah tumbuh itu menjadi kering dan diterbangkan oleh angin. Ya, teman-teman, kita lihat misalnya kayak kejadian tsunami kayak di Los Angeles, kemarin di Florida apa di mana? Los Angeles, ya. Itu luar biasa, ya luar biasa banget itu kan, tentang kesombongan, keangkuhan Paman Sam oleh api. Yang tadinya api itu mungkin ya ada orang lagi gabut ngerokok, puntungnya masih panjang, dilemparin gitu kan, gara-gara gitu bisa jadi kan, kita nggak ada yang tahu tuh ya, cuman gitu doang teman-teman ya, kena semak belukar
Dari sepak bola nyebar kemana mana, ditambah lagi musim kemarau, anginnya gede, ya habis rumah, hampir kerugiannya ditaksir mencapai miliaran dolar mungkin ya, atau triliunan dolar tuh bisa jadi itu. Ya cuman gara-gara itu doang teman-teman. Sesuatu yang kita banggakan, sesuatu yang kita capai mati-matian ya, dalam sedetik sekedipan mata itu bisa hilang begitu saja. Dalam Al-Quran dijelaskan seperti tumbuhan yang disirami oleh air, ternyata begitu mau tumbuh hilang begitu saja oleh angin. Itulah hidup sebenarnya teman-teman, hidup. Jadi ketika kita syakaratul maut, kenapa ada orang yang melotot matinya itu? Ada yang orang melotot, ada orang teriak-teriak. Saya sering beberapa kali nyaksiin kayak gitu. Nah ternyata kata guru saya begini, gimana mereka nggak melotot, gimana mereka nggak dalam kondisi takut, gimana mereka nggak dalam kondisi marah. Sesuatu yang mereka capai mati-matian, yang mereka kumpulkan mati-matian, ini nanti diperlihatkan ya. Ketika kita sakaratul maut, ranjang yang kita beli untuk istri kita, untuk kesenangan kita, ini dipakai oleh laki-laki lain dengan istri kita. Itu gimana kita nggak melotot, Pak? Aset yang kita kumpulin mati itu begitu saja udah habis ya, sudah habis. Anak yang kita luar biasa ya, yang luar biasa kita cintai mati-matian ya, tiba-tiba dengan sekejap mata melupakan kita. Teman-teman kita di pekerjaan yang hormat sama kita, yang respect sama kita, 1 hari 2 hari mereka sudah melupakan kita dan mempunyai kesenangan masing-masing. Nah begitulah, emang begitu hidup. Nah itu diperlihatkan ketika kita berta'aluk, bergantung kepada orang yang kita anggap orang itu spesial. Ternyata 1-2 hari dia sudah mempunyai kehidupan baru ya. Istri kita pun sama, sudah bisa ketawa, sudah bisa ini dan itu. Itulah yang dinamakan dengan kehidupan. Yang kita anggap kita spesial ternyata tidak spesial itu gitu. Nah, kita menganggap diri kita ini, itu dan lain sebagainya. Kalau nggak ada gua nggak bakal bisa jalan nih. Kalau nggak ada gua ini bakal begini nih. Gitu. Ternyata biasa saja hidup itu. Kalau nggak ada saya gimana anak-anak saya? Ya kita pun nggak ada bapak kita kan biasa aja. Kita nih nggak ada bapak kita kan biasa. Itu hanyalah ketakutan. Nah itu ketakutan itu yang akan dicampakkan semua ketika kita pas sakaratul maut. Maka ada yang teriak, ada yang terbelalak matanya. Itu dilihatkan begitu, bukan dilihatkan surga atau neraka. Nah itu kan dari situ pun sudah ketahuan kalau begitu indikasinya nanti mereka kemana nih arahnya. Karena kata Imam Ghazali, al-insanu mata masya'alai wa yusaru yaumal qiyamah ala masya'alai. Manusia itu dimatikan sesuai bagaimana dia hidupnya, dan nanti dikumpulkan bagaimana akhir dari kematiannya. Jadi kehidupan kita saat ini menentukan mati kita menentukan akhirat kita gitu. Ya, mudah-mudahan kita husnul khotimah. Apa sih husnul khotimah itu? Mati dalam keadaan berbahagia, ridho kepada Allah. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu yang telah Allah takdirkan kepada diri Anda semua. Sekarang ayat berapanya dah? 46-nya ya. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al-malu bukan malu ya, bukan malu bahasa Indonesia. Al-malu di sini adalah tentang harta. Wal banuna dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi wal baqiyatus shalihatu, amal kebajikan yang terus menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Artinya apa yang kita miliki, harta kayak anak kayak istri kayak dan lain sebagainya, kita sandingkan kepada Allah agar jadi apa?
wal baqiyatus sholihat, ya. Apa itu baqiyatus sholihat? Kebaikan yang terus menerus abadi, yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Tetapi bukan hanya itu saja yang kita sandingkan kepada Allah gitu. Yang dinamakan dengan al-baqiyatus sholihat. Kalau kita sandingkan kepada nafsu kita sandingkan kepada makhluk, itu semuanya adalah fana semua, ya, bersifat fana semua, bersifat kontemporer semua, bersifat sesuatu yang tidak lama, ya. Paling ya manusia cuma bisa tepuk tangan doang, setelah itu ya udah lupa gitu aja kan. Tapi kalau kita sambungkan aset kita, anak kita, semuanya kepada Allah, Allah itu adalah al-baqi, yang maha abadi, maka nilainya akan menjadi abadi. Jadi sebenarnya punya harta, punya anak, punya istri itu bukan tentang salah, tapi tentang bagaimana kita hubungannya kemana nih gitu ya. Yang pernah kita bahas semalam tuh di Bunda Erni gitu ya, tentang apa? Tentang keterhubungan kita. Harta ini kita hubungannya kemana? Jangan-jangan kita hubungannya kepada diri kita sendiri. Dan diri kita sendiri itu adalah muhdas, ya, fana, maka akan bersifat fana. Hubungan kepada Allah, maka itu akan menjadi abadi. Ya, kita punya anak perempuan juga sama, lihatlah lebih dalam menantunya itu seperti apa. Jangan-jangan nilai yang ada dalam diri kita itu nilai materialisme, sesuatu yang semu dan sementara. Ya, akhirnya ya udah, ya ketika kita menikahkan pun ya untuk hal-hal yang sementara. Begitupun kita mau nikah nih, lihat sesuatu yang abadinya itu apa. Untuk apa kita menikah? Untuk Allah kah? Atau untuk kepuasan pribadi kita sendiri saja? Jadi wal baqiyatus sholihatu, insyaallah nanti ada kajian lebih dalam lagi ya tentang apa? Menghubungkan sesuatunya kepada Allah agar bersifat abadi. Jadi teman-teman ketika belajar tasawuf bukan tentang menghambur-hamburkan uang, bukan tentang selebor. Ya banyak orang salah ngaji, akhirnya sesuatu yang tadi sudah establis ditinggalkan begitu saja atas nama agama. Ya, salah kayak gitu. Banyak kayak gitu. Dia udah punya usaha, punya bisnis, karena terpincut oleh ngaji, dunia ini kotor, dunia ini hina, harus kita tinggalkan. Akhirnya bener-bener ninggalin semua. Anaknya sengsoro, istrinya sengsoro, orang-orang di bawah juga sengsara gitu ya. Jadi bukan tentang itu, ya tentang bagaimana kita hubungkan aja kembali kepada Allah. Yang tadinya kita niatnya untuk dunia kita, untuk syahwat kita, untuk kepentingan kita sambungkan kepada Allah gitu. Jadi jangan ditinggalin, tinggal bagaimana kita putar arah. Jadi tobat itu bukan hanya untuk diri kita sendiri juga, tapi untuk apa yang ada dalam genggaman kita yang tadinya untuk makhluk, kita sambungan kepada Allah. Putar arah namanya, putar arah tuh. Tinggal gitu aja, bukan ditinggalin begitu saja. Ya, bukan begitu. Nanti yang ada lebih zolim. Ya, buat anak istri kita bisa menderita, anak istri kita belum tentu gitu. Yang akhirnya banyak merugikan banyak orang. Nah, kalau kita salah pengajian teman-teman, biasanya akan ditakut-takuti seperti itu. Bapak kerja di mana? Di bank. Wah, riba semua itu harus ditinggalkan, asetnya ditinggalin semua. Ya karena nggak ngerti nih konsepnya gitu. Akhirnya dia jualan apa? Jualan siwak, jualan apa lagi? Minyak wangi, jualan tasbih, kan masih gitu-gitu doang tuh. Yang memang bukan basicnya gitu, yang memang bukan basicnya. Ya kayak gitu. Ya skip. Ya ketika kita punya ini punya itu dari sesuatu yang dulu, ya udah kita pertahankan itu, ya pertahankan itu. Sekarang kita putar arah, is okay, no problem, ya no problem, ya kayak gitu bah, ya Mbak Tito. Sekarang ayat berapa dak? Ali Imran ayat 14 ya sayang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal
والبنين والقناطير المنقرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkannya. Jadi syahwat di sini adalah tentang obsesi atau obsession. Apa saja obsesi yang paling dasar ya untuk manusia itu apa? Tentang lawan jenisnya. Ya kalau laki-laki berupa perempuan-perempuan. Jangan-jangan kita ngumpulin benda, kita naik jabatan, kita punya ini punya itu, bisa ini bisa itu. Ternyata subconscious mind kita itu adalah untuk perempuan gitu ya, untuk menggait perempuan aja. Kan rugi banget ya. Karena perempuan tuh sukanya kita begini, perempuan sukanya kita punya ini, akhirnya kita beli ini, begini dan begitu. Ternyata tujuannya untuk nisa gitu ya, untuk menggait perempuan. Coba bayangin teman-teman ibadah kayak berangkat haji kayak punya ini kayak punya itu kayak seperti apa namanya hal yang bagus gitu ya, hal yang bagus banget nih. Ternyata daleman begitu diteliti untuk menggait perempuan. Itu amat sangat rugi teman-teman ya. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Ternyata dalemannya adalah perempuan. Ya, teman-teman ngaji ya, terus membuat status-status Islami. Ternyata tujuannya untuk menggait ukhti ya. Rugi banget ya. Rugi banget gitu. Motif terdalam, modus. Ya kan? Ya. Abah, hati-hati bah, hati-hati. Ya. Hati-hati itu ya. Modus semalam itu. Ternyata kita masuk pengajian ada yang kita incar nih. Ya, biar satu ikhwan, biar satu akhwat kita. Biar gampang dijodohinnya kan gitu. Cuman itu gitu aja. Nah, biasanya kalau udah dapet udah gitu. Nggak ngaji lagi. Karena sudah dimakan serigala. Ternyata tujuannya untuk nisa. Nah, ini yang paling basic. Kenapa Allah menempatkan nisa duluan dibandingkan anak, dibandingkan mas perak? Ya karena memang ini adalah sesuatu yang paling basic. Nah, ini dibaca oleh siapa? Sigmund Freud. Teman-teman cari deh. Sigmund Freud pernah bilang begini. Sebenarnya manusia itu begini kayak begitu kayak dan lain sebagainya ya untuk menggait syahwat perempuannya. Jadi Sigmund Freud sudah mampu ngebaca nih, ya sudah mampu ngebaca tentang subconscious mind terdalam manusia. Ternyata isinya adalah tentang perempuan. Nah, kalau kita mau jujur kan begitu juga. Ya, pakai bagian bagus buat apa sih? Wah, ganteng, wah rapi, wah udah beda sekarang ya. Udah beda. Duluan dia pahamnya Ali Imran ya Sigmund Freud. Udah ngaji tafsir kayaknya. Iya, kayaknya Sigmund Freud nih. Ya. Bayangin tuh ya, bayangin. Ketika kita di akhirat ternyata kita nggak dapet apa-apa. Yang nggak dapet karena salah motif gitu. Bisa ini, bisa itu, begini begitu. Ternyata untuk menggait perempuan aja. Sebenarnya itu benar tuh, insting alami hewani. Ya, insting alami hewani kan sebenarnya kita tuh hewan. Ya, hewan itu bukan hewan yang kita pikirkan itu. Hewan tuh makhluk hidup. Al insanu hayawanun natik kan dalam ilmu mantik tuh gitu. Al insan manusia itu adalah siapa? Hayawanun natik, hewan yang berakal gitu. Nah, ini karena kita adalah hewan ya. Ada sesuatu yang benar-benar primordial yang Allah simpan dalam diri kita. Tentang apa? Kita menjadi seperti seekor merak ya. Merak ingin menampilkan keindahan untuk menggait lawan jenisnya aja. Itu bisa dengan dunia ataupun dengan kesalehan kita yang kita pasang gitu kan. Nah, sayangnya akhirnya kita ketemu lagi yang sama-sama palsu. Saya bilang
Jadi kita palsu, si perempuannya juga palsu, pura-pura soleh juga nih. Pakai filter lah ya. Pakai filter, pakai efek. Iya, Nah, efek, ya. 360 ya dulu kan itu ya. Ketemu nih nikah, kok begini? Iya. Si suaminya bilang kok begini, si ini bilang kok begini. Akhirnya kita ketemu dengan orang-orang yang palsu juga. Nah, kalau kita palsu nanti akan diketemukan dengan orang palsu juga. Sama bawahan kita yang palsu juga ke kita. Atasan palsu ke kita, baik atasan ke kita karena kita performanya bagus. Kalau nggak ada lu usaha gue amsyong dia gitu. Ya kan kita menganggap itu cinta padahal kita bisa diperas kan gitu. Ya begitu teman-teman. Tapi kalau kita sudah membuka tabir kepalsuan kita menjadi manusia apa adanya. Kita akan bertemu dengan manusia-manusia otentik yang mencintai kita, menghargai kita memang karena kita manusia, bukan karena yang lainnya gitu. Ya disitulah mulai itu pertemanan sehat, kekeluargaan sehat, ya bisnis sehat dan lain sebagainya karena kita sedang masuk dalam circle sesuatu yang memang benar-benar pure, tidak ada motif apapun gitu. Nah itu yang pertama tuh minan nisa. Yang kedua adalah wal banin, yaitu anak perempuan. Jadi bagi laki-laki ya kecintaan kepada anak perempuan beda ya, beda banget dengan anak laki-laki. Itu pasti ada begitunya tuh, nggak bisa dihilang-hilangkan. Lalu kemudian dengan anak-anak dengan anak-anak laki-laki, harta benda yang bertumpuk ya, ya. Teman-teman suka nggak ngeliatin rekening saldo kita padahal nggak ada apapun, cuman pengen ngecek aja, ada rasa kebanggaan kan, ada rasa seneng gitu dah. Ngecek aja tuh seneng gitu. Gitu. Nah, itu memang sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Ya kalau dulu kan harta menumpuk itu ya tentang bangunan yang megah, sawah yang luas. Nah sekarang kan berpindah pada sesuatu yang bersifat mitos gitu ya. Hanya berbentuk angka aja kita udah bangga, luar biasa. Ngecek ATM. Ada perasaan bangga gitu ya. Jadi kita menjadi hamba angka, nanti itu hamba angka gitu. Ya itu dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak. Sekarang kan bukan emas perak lagi, tapi berbentuk apa? Bitcoin. Ya udah naik lagi nih ya kan. Ya kalau dulu emas dan perak sebagai simbol dari kemapanan. Sekarang ya itu lagi digital ya, di digital. Jadi semakin kesini semakin absurd ya, semakin absurd. Uang kertas tuh absurd. Ya sekarang lebih absurd lagi. Angka doang udah. Ya sekarang lebih absurd lagi, ada Bitcoin apa coba itu kan? Iya, sama mas. Jadi sesuatu yang absurd tapi disepakati ini bernilai gitu. Ya kan? Sesuatu yang absurd tapi kita sepakati oh ini bernilai ya gitu. Tapi nanti wallahu alam semakin kesana tuh semakin absurd lagi pasti. Semakin absurd lagi. Semakin absurd. Mungkin nanti pakai udara bisa jadi tuh. Ya. Kayak gift di TikTok juga sama. Paus kayak gitu kan. Oh bangga. Iya kan? Topi sekian. Ini ada kebanggaan, ada kayak follower ya. Follower kayak punya 2 juta. Ada rasa kebanggaan. Jadi kita jadi hamba angka loh. Nanti kita belajar tentang hamba angka. Ternyata hidup kita itu didominasi oleh angka-angka itu. Ya, tentang angka-angka itu, dan kita terhijab oleh angka-angka itu, dan kita tidak bisa lepas darinya. Kayak punya angka begini begitu, kayak menambah adrenalin ya, menambah adrenalin. 1 istri 1 kan, oh pengen 2, 3, padahal sama-sama aja, sama-sama ya ngerecokin kita kan gitu kan. Cuma kita seneng aja gitu. Nah itu apa namanya, hamba angka gitu. Ya tulis tuh status hamba angka, dimulai dari main gaple itu angka semua kan. Lalu kemudian apa, wal khayli, apa tuh khayli itu adalah kuda pilihan ya. Kalau zaman sekarang Pajero ada, Lamborghini, Mustang ya kan. Bagus man, pajaknya mematikan kan gitu. 40-120 juta. Bagus pajaknya mematikan itu. Ya, pajaknya bisa beli motor yang baru itu.
Cuman senang aja dilihat. Itu dia tuh bagi senang dilihat gitu. Senang ngelihatnya aja gitu. Senang ada, senang dilihat. Itu memang sifat dunia. Seperti tumbuhan yang kuning. Ya, sebentar lagi juga akan begitu. Itu emang dunia itu sifatnya kayak gitu. Wal an'ami wal hars, binatang ternak. Ya, binatang ternak gitu. Dan sawah ladang, itu yang tadi saya gambarin. Ya, kita pakai sarung, pakai kaos oblong, ngerokok, kopi hitam. Ajib aja gitu kan ya, tiap pagi tuh. Ada kebanggaan, ada keenakan. Jadi bukan itu salah, nggak salah teman-teman. Ya, itulah sifat dunia. Tapi setelah itu akan menjadi biasa, akan menjadi sesuatu yang biasa. Jalika mata ul hayatid dunya. Ya, itu adalah permainan apa? Mata dunia, kesenangan di dunia itu seperti itu. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Jadi ketika Allah memberikan ini, memberikan itu, ya kita sandingan kepada Allah aja gitu. Jadi rezeki itu memang sesuatu yang sudah ditakar oleh Allah. Ini pantas, ini pas, dan lain sebagainya. Bukan untuk kita kembalikan kepada Allah. Nanti ada caranya. Tentang apa? Tentang namanya zuhud. Ya, konsepnya konsep zuhud nih untuk cara menangani dunia. Jadi nanti cara menangani dunia bukan dibuang-buang begitu saja, ya, bukan ngasih gift ke sembarangan orang. Namanya Rembo itu ya, asal nembak. Bukan tentang itu, tapi tentang bagaimana kita memanfaatkan dunia untuk kepentingan akhirat. Nah, kita bahas dengan apa? Dengan cara makom zuhud. Ya, nanti insya Allah dibahas di sini juga. Ya, nanti dibahas. Sekarang ayat berapa dah? At-Takasur 1-8 bermegah-megah. 102. Oh, ayat 1 ya. Quran surat 102 Siap. 1-8. Oh, ini mantep nih. Nah, ini ayat yang banyak memasukkan taifan Quraisy jadi muslim. Nah, bagi kita kan hafalan ayat aja kan, tapi bagi yang paham ini dalam gitu. Asbabun nuzulnya nih. Asbabun nuzul. Jadi banyak orang-orang yang masuk Islam gara-gara ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Ya, bermegah-megahan telah membuat kamu lupa kepada jati diri kamu sendiri. Bermegah-megahan telah membuat kamu lupa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermegah-megahan membuat kamu terjerat oleh aku dua dan aku tiga. Yang kita sangka itu adalah kita yang memiliki, kita yang begini dan kita yang itu, ya. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur, ya. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalla sawfa ta'lamun, sekali-sekali tidak. Kamu akan mengetahui akibat dari perbuatanmu itu. Ya, nanti kita akan tersadarkan. Jadi kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, an-nasu niyamun, manusia itu tertidur. Apabila dia mati, dia akan terbangunkan. Ternyata selama ini banyak sekali hal-hal yang tidak pantas yang telah kita kerjakan. Summa kan la sawfa ta'lamun, diulangi lagi oleh Allah. Kemudian sekali-sekali tidak. Kelak kamu akan mengetahuinya. Saat ini kita tenggelam. Ya, saat ini kita tenggelam. Saat ini kita terjerat oleh obsesi kita dan lain sebagainya. Begitu disadarkan pun ya kita menolak, denial, ya, denial. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, sekali-kali tidak. Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, gitu ya. La tarawunnal jahim, misalnya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Jadi neraka jahim ini ketika apa? Ketika kita melihat sesuatu yang kita capai yang tidak ada kaitannya dengan Allah, kita lihat lebih dalam. Ternyata itu yang akan menyengsarakan kita. Jadi neraka jahim itu bukan tentang konsep nanti, tapi saat inilah. Lihat bagaimana kita mati-matian menjaga, mati-matian kita takut kehilangan
mati-matian kita takut untuk ini dan itu neraka jahim itu sendiri ya, tentang kondisi batin kita saat ini. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ketika apa? Ketika itu benar-benar dihilangkan dari diri kita. Ternyata semua tidak ada apa-apanya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan ya, tentang kenikmatan yang pernah kamu peroleh di mana? Di dunia ini. Ya kan semuanya akan ditanyakan ya. Sekarang ayat berapa? Ada 10 ya. Nanti habisin dulu ayatnya. Minus. Ambil lah. Itu ambilin, ayah lagi ngaji bagus. Namanya. 12.500. Bentar ya, paket. Nih Kang nih. Ini kasih Nih sini. Aku pergi. Ini sebentar. Nggak nyampe. Karena yang bilang Berapa Kang? 12.500. Makanya kan saya kalau nggak ikut kan. Iya, pas banget. Iya kan? Berapa? 12.500. Ada yang beresum atau nanti waktu Siap atuh nuhun. Gimana? Siap. 12.000 centong. Ya kita buka Yunus ya. Ayat berapa? 7 ya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan atau tidak percaya pertemuan dengan kami, lalu mereka yang mereka lakukan apa? Waradu bil hayatid dunya, mereka puas dengan kehidupan dunianya saja serta merasa tentram dengan kehidupannya ya. Jadi ini adalah orang-orang yang di dunia itu mempunyai paham apa? Paham materialisme yang akhirnya membuat cabang lagi nih paham materialisme tentang apa? Paham yang hidup itu hanya untuk bersenang-senang. Hidup itu hanya untuk bersenang-senang. Jadi hidup itu adalah tentang membuat kesenangan sebanyak-banyaknya, lalu menghindari sesuatu yang bersifat penderitaan. Jadi tentang paham yang paling banyak kita idap saat ini gitu ya. Hidup ini untuk bersenang-senang, kita meninggalkan untuk tidak menderita gitu. Hedonistik ya, benar hedonistik. Banyak ya, banyak banget ya. Nah, itu jangan kita observasi kepada orang lain, bukan jangan kita oh ini si ini, jangan. Itu ada dalam diri kita kok. Ada dalam diri kita, bahkan hedon ini kita bawa dalam ranah agama kita ya. Kita bawa dalam ranah agama kita. Kenapa kita berjalan menuju Tuhan saat ini ya? Jujur aja teman-teman, sifat kesenangan yang dulu diberikan oleh Allah dicabut. Kita mengembalikan ya diri kita kepada Allah agar apa? Agar mendapatkan itu lagi kok. Itu kalau bukan hedon apa namanya? Ya, sama aja ya, sama jujur gitu. Ya, kita saat ini beribadah, doa dan lain sebagainya agar Allah mengembalikan sesuatu yang dulu pernah Allah hadirkan gitu. Akhirnya kan teman-teman ngeluh, Ustaz, bagaimana agar saya kembali lagi? Bagaimana saya agar berjaya lagi ya? Artinya teman-teman berjalan menuju Allah. Kenapa? Karena kesenangannya dicabut. Ya, agar kesenangan itu dikembalikan lagi dalam diri kita. Teman mau dikasih zikir puluhan juta pun pasti mau. Ya, bisa saya bilang, yaudah Bapak, Ibu ini lakuin baca surat Al-Baqarah sehari 7 kali, pasti dilakuin.
ya, surat Al-Baqarah loh, bukan Yasin ya, surat Al-Baqarah. Ya, pasti mau. Cuman ketika saya bilang, Bapak, Ibu, Bapak lakuin ini, tapi nggak ada kemanfaatan untuk dunia Bapak. Ini hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu agak males, ya, agak males. Contoh, sholat tobat yang pernah kita bahas, praktek tobat, teman-teman lakuin nggak? Enggak kan? Soalnya di situ tidak ada iming-iming mengembalikan dunia. Coba kalau saya bilang, sholat tobat, saya jamin dalam seminggu materi ibu, materi bapak akan kembali lagi. Jangankan 7 hari. Mau tiap hari, tiap jam juga mau. Tiap jam juga mau asal kembali gitu ya. Sayangnya paham hedonistik ini dibawa dalam ya, ibadah kita kepada Allah gitu. Namanya kalau dalam konteks tasawuf dinamakan dengan abdun tujar, hamba yang transaksional kepada Tuhannya. Allah begini ya, saya begini, Allah harus begitu. Jadi kita ngeset Allah. Jadi men-setting Allah. Jadi kita yang ngatur Allah. Pokoknya Allah, saya udah begini nih, Allah harus begini dong. Kalau nggak begitu berarti bukan Allah kan gitu. Akhirnya kita nyalahin orang, nyalahin keadaan dan lain sebagainya gitu ya. Sayangnya gitu ya. Hedonistik ini kita bawa kepada Allah. Yang harusnya ini untuk dunia saja. Ya, teman-teman boleh. Namanya transaksional dalam dunia ya boleh. Teman bekerja untuk dapat duit. Ya boleh lah, masa saya bekerja lillahi ta'ala, mau digaji nggak digaji karena Allah, nggak bisa begitu ya, nggak bisa begitu. Bisa dagang, berapa ini Pak? Ya gimana Bapak aja, saya mah ikhlas karena Allah, nggak bisa begitu. Ada aturannya. Nah aturan ini, aturan ini jangan sampai dibawa pada akhirat kita gitu. Ya udah cukup sampai dagang aja, jangan dibawa ke ranah sejadah kita gitu. Jadi urusan di Tanah Abang nih teh, jangan dibawa ke urusan sajadah, jangan dibawa ke tanah suci lah gitu. Ya, urusan di Tanah Abang jangan sampai dibawa ke tanah suci gitu. Ya, jadi urusan Tanah Abang ya. Tanah suci gitu. Ya kayak gitu. Nah, belajar apa? Belajar tasawuf adalah tentang menjaga nilai, ya nilai apa? Nilai ibadah kita. Sedikit tapi terjaga, bermutu, itu lebih baik dibandingkan banyak tapi rusak gitu ya. Nah, itu kita sedang belajar ilmu tasawuf itu ya, seperti itu. Nah teman-teman, ini kan kita baru bahas ayatnya. Nah, insya Allah nanti malam ya, kalau enggak besok kita akan bahas lebih dalam lagi ya. Tentang apa? Tentang konsep juhud ya. Tentang konsep juhud ini asik ya, asik banget juhud itu. Jadi ternyata tasawuf mengajarkan bagaimana kita ya memanajemen dunia dengan konsep juhud, dan ternyata konsep juhud itulah yang akan menarik kepada keberlimpahan. Semakin juhud semakin berlimpah ya. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi nanti malam ya, insya Allah. Nanti kalau ada yang mau bertanya malam aja ya, karena udah mau buka puasa ini, kasihan saya udah nyediain ini segala macam. Oh iya. Saya kirain jam berapa ini? 4 lembar, 2 lembar. Iya. Kira kerasa banget. Ya kan 32 sampai 34. Itu masih di atas. Iya. Iya, dan itu udah jam 6, kaget tuh. Nah, kata sandinya berlimpah rame. Ya rame. Makanya Semua makhluk berbahagia. ya, biar semua makhluk berbahagia lah ya. Nih teman-teman, kalau ada yang masuk grup, save aja nomor saya nih. Ya, tuh nomornya kelihatan kan? Tuh di save aja. Biar nggak nanya-nanya jam berapa. Kalau udah masuk grup kan ada notifikasi, ada pemberitahuan, jadi bisa langsung masuk. Ya, konsep juhud adalah untuk menarik keberlimpahan. Teh Diana kirim ke sini aja nomornya tuh ya. Kontak DW udah berapa Ustaz? Udah banyak, saya pijit. Memang open. Oh iya. Ya. Di WA kasih nama dan alamat biar di save. Siap, sama-sama. Ini udah apa? Udah nggak kuat, pengen buka puasa katanya. Kak Agus, ini Kak Agus.
Ya Kang Yuda malam ngaji ya. Ini tentang keberlimpahan nih. Ada wiridnya nanti ada wiridnya. Wiridnya semua makhluk berbahagia. Udah balik dari Bromo? Belum, Bromo tanggal 23 24. Pengen ngebakar gitu. Turun ya. Oh iya jadi teh. Jadi. Nanti kirimin Sherlock sama alamatnya teh ya. Insya Allah jadi udah saya umumin ke jamaah. Ya udah diumumin. Insya Allah jadi. Nanti paling saya dari Asar berangkat dari Bogor Asar. Siap insya Allah jadi. Udah Peri udah siap, Abah Tito udah siap, Bunda Hanif udah siap. Nanti kita meluncur bareng-bareng ke sana. Terima kasih ya teh ya. Terima kasih banyak. Setengah juta pengikutnya ya. Nggak mesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ikutan? Boleh dong, boleh. Ya boleh. Terbuka untuk umum. Ya, terbuka untuk umum. Ya teman-teman, nanti malam kita ketemu lagi, kita bahas tentang konsep juhud. Apa sih itu juhud? Nanti kita bahas. Karena juhud ini banyak mengalami distorsi, ya, penyimpangan makna. Akhirnya yang gembel kita sangka wali. Oh, wali itu juhud. Bukan, emang gembel aja teman-teman, emang gembel bukan wali. Gitu ya. Yang kaya oh itu sombong, bukan. Ya emang Allah kasih segitu gimana dong? Ya nggak bisa, itu emang qadarullah, takaran dari Allah. Ya bukan tentang kaya atau miskin ya, nanti kita lihat ya lebih dalam. Ya. Gembel aja lah Kang. Siap ya teman-teman, kita nanti ketemu lagi malam. Nah kalau yang mau masuk grup monggo silahkan ya, ya teman-teman. Ya saya pamit dulu ya, temenin udah buka puasa nih ya. Allahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.